Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan tentang ar-raja wal khauf. Ya, melanjutkan pembahasan tentang ar-raghbah war rahbah ya. Ar-raghbah itu adalah rasa harap, itu ar-raja. Rasa harap yang disertai dengan cinta untuk meraih hal tersebut ya. Itu raghbah. Sedangkan rahbah itu adalah rasa takut yang berbuah kepada meninggalkan apa yang ditakutkan tersebut. Nah, kemudian di pembahasan sebelumnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa kita harus menekankan sifat roja, menekankan amalan hati roja, berharap kepada Allah ketika kita sedang beramal ibadah. Sedangkan ketika kita hendak melakukan maksiat, maka kita prioritaskan amalan hati, yaitu khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak jadi melakukan amalan kemaksiatan tersebut. Itu yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa qala ba'dul ulama yughallabu janibur raja fi halil marad. Sisi roja itu diprioritaskan, dibuat lebih dominan pada kondisi ketika seorang sedang sakit. Wajanibul khauf fi halis sihah. Sedangkan amalan hati yaitu khauf, takut kepada Allah, itu lebih dibuat dominan ketika sedang dalam kondisi sehat. Li'annal marid munkasirun dha'ifun nafas. Karena orang yang sedang sakit maka dia itu yakni lemah gitu ya, badannya lemah. Demikian pula bisa jadi hatinya menjadi lemah juga karena badannya lemah, tidak punya semangat lagi gitu ya, karena sedang sakit. Wa asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhu, dan bisa jadi ajalnya sudah dekat. Fayamutu, sehingga dia kemudian tidak lama lagi meninggal dunia. Maka pada kondisi tersebut wa huwa yuhsinuz dzanna billahi azza wajalla, hendaknya dia husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu mengapa rasa atau amalan hati roja, yaitu berharap kepada Allah, itu lebih dibuat dominan pada saat sedang sakit, apalagi sakit keras begitu ya. Jadi kita gimana caranya membuat dominan roja? Caranya adalah yakni kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sudah melaksanakan amalan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Selama ini kita sudah menuntut ilmu syar'i, semoga itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malah kemudian was-was atau khawatir, kondisinya sudah sakit, apalagi sakit keras, kemudian yang kita munculkan itu was-was. Selama ini amalan ibadah saya diterima atau tidak ya? Oh gitu misalkan. Selama ini amalan ibadah saya benar atau tidak ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu malah bikin tambah sakit nanti. Ya, pada kondisi tersebut kita hendaknya membuat dominan sisi roja, yaitu sisi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap seluruh amalan soleh kita diterima oleh Allah. Dan kita ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Dermawan. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yakni Maha mengampuni dan mengasihi kepada hambanya yang beriman. Nah, itu yang dibuat dominan. Itu makna membuat dominan amalan hati roja, yaitu berharap kepada Allah. Wa fi halis sihah yakunu nasyitan mu'ammilan tulal baqa. Adapun ketika sedang sehat ya, atau dalam kondisi sehat, maka dia itu adalah orang yang yakni semangat, badannya kuat begitu ya. Bisa jadi dia enggak kepikiran mati sama sekali.
Yang dia pikirkan bahwa masa depannya masih panjang, masa depannya cerah, punya cita-cita setinggi langit, begitu ya. Itu kondisi orang yang sehat. Dia lupa mati bisa jadi. Maka fayahmiluhu dzalika 'alal ashar wal batar. Maka ini bisa jadi akan membuat dia yakni mudah untuk melakukan dosa, mudah untuk melakukan yakni terjerumus kepada kesombongan atau keangkuhan begitu ya. Merasa sehat, kuat, kemudian punya pengaruh, punya jabatan misalkan. Sehingga dia merasa bahwa dia adalah orang yang yakni merasa memiliki atau lebih daripada yang lain begitu ya. Nah, ini fayughallabu janibul khauf liyaslama min dzalik. Maka hendaknya sisi amalan hati yaitu khauf, takut kepada Allah, itu hendaknya dia buat lebih dominan supaya dia selamat dari dosa dan keangkuhan tersebut. Jadi ini sebagian ulama berpendapat demikian. Sisi roja berharap kepada Allah itu dibuat dominan ketika sedang sakit, apalagi sakit keras begitu ya. Sedangkan sisi khauf atau amalan hati khauf, takut kepada Allah, itu dibuat dominan ketika seseorang itu sedang dalam kondisi sehat. Nah, jadi sesuai dengan apa yang lebih dibutuhkan pada setiap kondisi tersebut. Itu intinya dari pendapat para ulama ini. Wakil, ada pendapat lain, yakunu raja'uhu wa khaufuhu wahidan, sawa. Hendaknya raja' dan khaufnya itu sama, setara pada setiap kondisi. Li'alla yahmilahu raja' 'alal aman min makrillah, supaya roja'nya itu tidak mengarahkan dia kepada rasa aman dari makar Allah. Wal khaufu 'alal ya'as min rahmatillah, dan rasa takutnya itu tidak membuat dia terjerumus kepada putus asa dari rahmat Allah. Wa kilahuma qabihun muhlikun li sahibihi. Jadi kedua hal ini, yaitu merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah, itu sama-sama, dua-duanya adalah sama-sama jelek, bisa mencelakakan orang tersebut. Jadi sebagian ulama mengatakan dalam setiap kondisi roja dan khauf itu harusnya seimbang. Karena kalau rojaknya lebih dominan, itu nanti ada madorotnya kata mereka. Madorotnya adalah dia merasa aman dari makar Allah. Dia merasa bahwa ini tenang aja, Allah Maha mengampuni, jadi dia bakal enteng begitu ya, merasa aman dari makar Allah. Ini berbahaya. Sedangkan kalau khauf yang dibuat lebih dominan, ya maka nanti bisa memberikan konsekuensi, efek samping yang buruk, yaitu dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia takutnya lebih dominan begitu ya, sehingga nanti dia merasa bahwa ini Allah kayaknya nggak akan mengampuni saya ini. Ya udahlah, mau taubat mau nggak taubat, kayaknya saya nggak akan bisa jadi orang baik. Misalkan begitu. Itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menjadi orang baik atau orang soleh. Itu bukan potongan saya itu. Itu orang lain. Kalau saya mah, siapa saya? Begitu ya. Nah, itu putus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus semangat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa untuk menjadi orang yang soleh dan bertakwa. Pilihannya sekarang tergantung kita gitu ya. Kita melakukan amal soleh atau tidak. Nah, sekarang ini pendapat para ulama. Ada yang boleh ada yang mengatakan bolehnya untuk membuat dominan salah satu dalam sebagian kondisi. Ada pendapat yang mengatakan tidak, itu dibuat seimbang pada seluruh kondisi. Ala kulli hal, sebenarnya ini tidak saling bertentangan. Sebenarnya itu saling melengkapi. Pendapat-pendapat ini sebenarnya saling melengkapi. Jadi pendapat yang lebih lebih mendekati al-haq insyaallah adalah kita boleh untuk membuat dominasi salah satu pada sebagian kondisi, asal jangan sampai berujung kepada konsekuensi yang tadi disebutkan. Misalkan ketika dalam kondisi sakit, nggak apa-apa kita buat lebih dominan aspek roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tawakal kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah selama ini sudah
dimudahkan untuk beramal ibadah kepada Allah begitu ya. Semoga itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rojaknya dikedepankan, didominankan, dibuat dominan. Tapi jangan sampai mengarah kepada merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi sakit-sakit kemudian tenang aja, Allah Maha mengampunkan, Maha mengampuni kan. Habis itu berbuat maksiat, udah lagi sakit. Nah, itu enggak boleh, itu berarti merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalkan tidak kebablasan seperti itu, maka tidak masalah pada saat kondisi sakit itu untuk membuat dominan aspek roja lebih tinggi sedikit daripada aspek khauf gitu ya. Dalam kondisi sehat, maka tidak mengapa kita buat lebih dominan aspek khauf daripada aspek roja. Kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sehat, kita merasa kuat, cita-cita tinggi gitu ya, masa depan cerah, masa depan panjang, umur masih muda misalkan, apalagi khaufnya dikedepankan. Dengan khauf tersebut kita jadi mikir, iya bisa jadi kita meninggal udah sebentar lagi. Itu bagian dari ketika khauf itu dibuat dominan. Dia ingat ajal, dia ingat mati, dia ingat akhirat. Itu bagian dari khauf itu. Jadi ketika khauf dibuat dominan, itu akan memberikan manfaat ketika dia dalam kondisi sehat. Tapi jangan sampai bablas, jangan sampai khaufnya jadi dominan sehingga kemudian dia sampai merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pendapat-pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan pendapat yang saling kontradiktif, tapi sebenarnya saling melengkapi. Qauluhu al-khasyah, kemudian penulis menjelaskan tentang al-khasyah. Al-khasyah hiyal khauf al-mabni alal ilm bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Ilmu terhadap kebesaran dan keagungan orang yang dia takuti dan kesempurnaan orang yang dia takuti tersebut. Kesempurnaan kekuasaan dari orang yang ditakuti tersebut. Itu definisi khasyah. Yang seperti ini harus diarahkan hanya kepada Allah. Tidak boleh diarahkan kepada orang atau manusia gitu ya. Tadi ana menggunakan kata orang gitu ya. Jadi itu definisi secara umum. Melihat definisi itu maka baru kita simpulkan yang seperti ini nggak boleh diarahkan kepada orang, yakni manusia. Harus diarahkan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena khasyah tadi disebut apa? Dibangun di atas rasa takut yang dibangun di atas ilmu terhadap keagungan dan kesempurnaan dari sesuatu yang zat yang ditakuti tersebut. Itu namanya khasyah. Nah, jadi khasyah itu adalah khauf yang berasal dari ilmu seseorang. Kalau khauf saja itu maknanya takut. Kalau khauf saja itu maknanya takut ya dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khasyah itu takut yang disertai dengan ilmu, ya. Kalau khasyah itu takut yang dibangun di atas ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah takutnya itu setelah dia belajar ilmu syar'i. Berbeda antara takut yang seperti ini dengan takut yang tidak dilandasi oleh ilmu syar'i. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu di sini bukan bermakna hanya sekedar maknanya cuma para pengajar, dai begitu ya, syekh, ustadz. Tapi orang berilmu di sini maksudnya umum, orang yang telah mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki khasyah. Nah, karena ilmu manusia, ilmu orang itu bertingkat-tingkat. Ada orang awam tapi tahu tentang ilmu dasar tentang tauhid begitu ya, akidah dasar tentang tauhid. Dia berilmu juga. Cuma beda nanti dengan ilmunya para penuntut ilmu yang udah belajar ilmu-ilmu syar'i misalkan. Nah, nanti beda juga dengan ilmunya para ulama yang tingkatan ilmunya di atas penuntut ilmu begitu ya. Dimaksud berilmu di sini maksudnya adalah orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, tidak hanya sekedar wawasan saja. Jadi kalau ada
orang yang berilmu, penuntut ilmu atau ulama atau ustadz, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, enggak masuk di sini. Jadi yang namanya khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu, yang berasal dari ilmunya. Semakin berilmu seseorang, seharusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf itu adalah rasa takut yang paling basic. Orang ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dia tergerak untuk masuk Islam, misalkan mengucapkan syahadat, dia memiliki khauf yang paling basic itu. Dia mau masuk Islam, kenapa? Karena takut untuk kalau dia tetap kufur, tetap musyrik, gimana nanti, gitu kan? Makanya dia tergerak untuk mengucapkan syahadat. Itu khauf yang paling basic. Yang dari tadi kita bahas itu, khauf yang dimiliki semua kaum muslimin. Tapi seiring dia semakin banyak belajar, ya, dia belajar ayat, dia belajar hadis, dia belajar akidah, dia belajar fikih, semakin dia memiliki ilmu syar'i, dan kalau dia mengamalkan ilmunya tersebut, nah ini berarti dia udah memiliki khasyah. Gak harus ulama, kaum muslimin, orang awam, keumuman kaum muslimin, penuntut ilmu, siapapun itu, apapun profesinya, ketika dia sudah mulai belajar ilmu syar'i dan mengamalkan ilmunya, dia memiliki khasyah. Dia masuk di ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang memiliki khasyah kepada Allah dari kalangan hamba Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Tapi nanti ilmu bertingkat-tingkat, itu tadi yang disebut ya, ilmu itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau ingin memiliki khasyah yang sempurna, yang bagus, maksudnya khasyah yang bagus, karena kesempurnaan hanya milik Allah, betul tidak? Khasyah yang bagus, maka perbaguslah ilmu syar'i kita. Perbaguslah ilmu syar'i kita. Jadi keimanan seseorang itu sangat bergantung kepada ilmu syar'inya dan bagaimana dia mengamalkan ilmu syar'inya. Mustahil ada orang beriman dengan keimanan yang bagus, memiliki khasyah dengan khasyah yang bagus, tapi dia malas menuntut ilmu syar'i. Mustahil. Ya. Misalkan tata cara sholatnya terakhir itu dia sholat selama ini, kapan terakhir belajar fikih sholat? Waktu dulu, waktu kecil, dilanggar, ya, misalkan. Maka keimanannya cuma segitu-gitu aja nanti. Ya, jadi ilmu syar'i itu akan mempengaruhi. Ketika dia belajar ayat, ketika dia belajar hadis, bertambah pemahaman, semakin bertambah pula keimanannya. Tentunya dengan catatan kalau dia amalkan ilmunya tersebut. Kalau tidak diamalkan, ya maka justru itu jadi bumerang, jadi dosa baginya, justru menurunkan keimanannya. Maka di sini itulah makna dari innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah, memiliki khasyah kepada Allah dari kalangan para hamba Allah itu adalah para ulama atau orang-orang yang berilmu. Para ulama di sini maksudnya umum, orang-orang berilmu. Ya, ini tidak harus tingkatan ulama atau pengajar atau dai begitu ya, tapi setiap orang yang telah mengilmui ilmu syar'i kemudian dia mengamalkannya. Tapi tadi kita sebutkan ini bertingkat-tingkat. Nah, khasyah tadi disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi, menggunakan kata innama. Innama itu untuk membatasi. Jadi yang namanya khasyah itu baru muncul pada seseorang kalau orang tersebut mulai mengetahui, mulai mempelajari dan mengetahui dan memahami dan mengamalkan ilmu syar'i. Nah, sehingga inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengantarkan seseorang untuk bisa memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ulama yang buruk, ulama yang menerima fatwa pesanan, misalkan dipesan yang ini dibilang halal ya padahal haram sebenarnya. Itu sebenarnya bukan ulama. Bukan orang yang berilmu, karena dia tidak khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, tentang ayat tersebut, ay al-ulama bi azamatihi wa kamali sultanihi. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah dari kalangan para hamba Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang berilmu tentang keagungan Allah dan kesempurnaan dari kekuasaan Allah. Fahiya akhassu minal khauf, maka khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Khauf itu umum, bisa
dilandasi oleh ilmu atau bisa tidak. Seperti tadi, orang yang baru masuk Islam itu memiliki khauf kepada Allah. Tapi khauf yang paling dasar begitu ya. Bisa jadi dia belum berilmu tentang ilmu syar'i sama sekali, dia cuma tahu tentang Allah dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling basic sekali begitu ya. Nah, jadi khasyah itu lebih khusus daripada khauf, lebih istimewa daripada khauf. Wa yattadihul farqu bainahuma bil mithal. Dan ini menjadi jelas perbedaan antara keduanya kalau kita mengambil contoh. Fa idza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la fa hadza khauf. Kalau kamu takut, kalau Anda takut kepada seseorang yang Anda tidak tahu apakah orang tersebut mampu untuk memberikan madarat kepada Anda atau tidak, maka ini namanya khauf. Takut kepada seseorang tapi kita nggak tahu nih kemampuan orang ini kayak apa begitu ya. Nah, ini khauf. Misalkan orang asing, ketemu orang asing. Kita jalan-jalan malam hari misalkan di luar, baru pulang dari kampus misalkan. Ketemu orang jauh di sana, kita ngerasa takut begitu ya. Tapi kita nggak kenal orang itu, kita nggak tahu seberapa dalam ini ilmunya ini, ilmu orang ini, betul tidak? Ini khauf, karena kita nggak tahu. Ya, padahal dia juga takut sama kita, betul tidak? Jadi wa idza khafta min syakhsin ta'lamu annahu qadirun 'alaika fa hadhihi khasyah. Tapi kalau kita ketemu sama orang, kita tahu seberapa kuat orang tersebut misalkan, seberapa hebat bela diri orang tersebut misalkan begitu ya. Atau kita tahu seberapa dia itu preman misalkan ya, suka memberikan madarat kepada orang yang lewat di daerah situ misalkan aja, ini contoh aja. Kita tahu benar misalkan, maka itu namanya khasyah. Tapi ini khauf dan khasyah kepada sesama makhluk, betul tidak? Yang kita bahas itu khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu baru tahu tentang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia baru masuk Islam misalkan, ini khauf. Atau kita selama ini udah muslim dari lahir tapi belum belajar ilmu syar'i banyak gitu kan, nggak tahu ayat-ayat dan hadis-hadis misalkan, khauf. Kita masih ada rasa takut kepada Allah, itu khauf. Tapi ketika orang itu makin banyak belajarnya, dia tahu, dia belajar misalkan ayat dan hadis tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, hadis spesifik tentang sirat misalkan, jembatan yang tajam sekali di akhirat misalkan. Hadis yang spesifik tentang azab neraka misalkan. Hadis yang spesifik tentang bagaimana kejadian-kejadian di akhirat misalkan begitu ya. Maka ini namanya khasyah. Ketika dia belajar itu, dia semakin tahu dari dalil-dalil, tentunya nanti kalau dia beneran mengamalkan dalil tersebut, gak cuma angin lalu saja gitu ya, dipelajari kemudian dilupakan, tapi dia pelajari kemudian dia selalu ulang-ulang sehingga itu meresap di dalam dirinya begitu ya, maka itu namanya khasyah. Jadi khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu, dibangun di atas pemahaman dan mengamalkan ilmu tersebut. Kalau tidak diamalkan maka itu bukan khasyah. Baik. Jadi itulah bedanya khauf dengan khasyah. Itulah bedanya khauf dengan khasyah. Nah, kalau khasyah sekali lagi karena itu dibangun di atas ilmu, maka dia bisa naik turun. Naik turun sesuai dengan bagaimana keilmuan orang tersebut dan bagaimana yakni dia mengamalkan ilmunya tersebut. Dia udah tahu banyak tapi kemudian banyak yang dia tidak amalkan, ya, khasyahnya turun, itu bisa jadi. Atau bisa jadi khasyahnya naik seiring dengan dia belajar ilmu lebih banyak lagi dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Jadi khasyah bisa naik turun juga, seperti iman. Bisa naik, bisa turun. Yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Demikian pula khasyah, tazidu wa tanqus. Khasyah bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya. Wa yuqalu fi aqsami ahkamil khasyah ma yuqalu fi aqsamil ahkamil khauf. Dan kita bisa membahas tentang jenis-jenis khasyah sebagaimana ketika kita membahas jenis-jenis tentang khauf. Khauf ada yang boleh, khauf ada yang merupakan tauhid, khauf ada yang merupakan syirik begitu ya. Demikian pula khasyah.
Khosyah ada yang boleh juga gitu ya. Seperti tadi khosyah, kalau khosyah konteksnya dalam kepada sesama makhluk, itu boleh-boleh saja. Yani kayak tadi kita tahu orangnya ini dia suka memberikan madarat sehingga kita jadi takut gitu ya, takutnya lebih besar daripada orang yang tidak kenal orang tersebut. Nah, itu berarti khosyah kepada sesama makhluk. Tapi khosyah yang disertai dengan pengagungan, itu nggak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khosyah yang merupakan tauhid. Nah, ketika ini diarahkan, khosyah yang berupa pengagungan ini diarahkan kepada selain Allah, itu khosyah yang berupa kesyirikan. Nah, sama kayak dulu ketika kita bahas khauf. Khauf ada yang boleh, khauf ada yang merupakan tauhid, merupakan amalan ibadah, ada khauf yang merupakan kesyirikan. Jadi sama saja nanti. Karena pada dasarnya khosyah adalah khauf. Tapi ada tambahan, yaitu khauf yang dibangun di atas ilmu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghasilkan khosyah. Kalau ilmu tidak menghasilkan khosyah, maka itu tidak bermanfaat berarti ilmunya. Jadi patokannya gampang. Apakah ilmu kita bermanfaat atau tidak? Patokannya adalah kita sudah melaksanakan ilmu tersebut atau tidak. Kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang sesuai dengan apa yang telah kita ilmui tersebut atau tidak. Atau ilmu kita cuma ada di tulisan kita, atau bahkan kita nggak nulis, cuma dengar aja dan kemudian lupa begitu ya. Itu berarti ilmunya nggak bermanfaat. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Itulah ilmu yang akan berbuah kepada khosyah. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.